Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabati wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhim wa ustadzim wa usulim wa furuihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furuihim wa jami'i talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan, yaitu termasuk maksiat-maksiatnya tangan kita, ya. Yang seterusnya yang masih termasuk maksiat-maksiatnya tangan, waman uzzakati, dan juga mencegah zakat, kulluha, baik semua-muanya, an ikhrajiha, dari mengeluarkan zakat, au ba'diha, atau sebagian zakat, walau qalilan, walaupun cuman sedikit, jiddan, dengan sedikit sekali, ba'dal wujubi, setelah wajibnya zakat. Jadi termasuk maksiatnya tangan kita, andaikan kok kita tuh sudah wajib zakat, lah ternyata zakat itu tidak kita kasihkan, baik tidak kita kasihkan semua-muanya, ataupun ada yang sedikit kita entit, ya kan, kurang 1000 kok. Nah, umpama kan dari hitungan zakat dia yang wajib tadi, nah, ternyata tidak diberikan. Nah, maka yang seperti itu termasuk maksiatnya tangan, gitu ya. Ai wujubil ikhraji, artinya orang-orang yang sudah wajib mengeluarkan, wal adai, dan memenuhi daripada kewajiban zakat. Pokoknya jangan sayang, ya. Kalau kalian kutu tidak percaya, tes kalian usahakan membayar zakat harta kalian tuh 3 tahun baik. Kalau 3 tahun kalian zakat itu tidak kita bayarkan, kok itu nanti tidak bertambah harta kita, nah terserahlah, kalau mau zakat terserah, ya. Itu pasti nanti bertambah kalau kita mau menzakati harta kita yang kiranya sudah wajib zakat. Nah, selama ini kita yang tahu kan zakat itu cuman zakat fitrah, ya kan. Lah ternyata ada zakat-zakat yang andaikan kita itu mempunyai sesuatu yang sebenarnya itu sudah wajib zakat, seperti yang terangkan kemarin itu, ya. Entah kita punya aset yang sudah sepadan dengan 84 gram emas sekarang, ya, itu maka sudah wajib zakat, yang itu milik kita yang sempurna, kan gitu, nggak digadaikan di bank. Nah, itu usahakan dizakati. Memang kalau tidak pengen dizakati, digadaikan di bank terus, jangan nggak balik, ya. Cuman takutnya begitu mati banknya belum lunas, nah, ya. Nah, enak kalau yang ada perjanjian macam itu, Mas Briki, ya kan, itu. Nah, itu ya, watamakuni, dan juga dia mampu untuk membayar zakatnya, bihuduri malin, dengan menghadirkan harta goibin, yang goibi sairin, atau menggelapkan gandum, au sabitin, atau yang tetap, au malin maksubin, atau harta yang digosok, au dainin, atau hutang muajjalin, yang ditempokan, wabi khuduri akhidun, dan juga dengan hadirnya orang-orang li zakati, yang memungut atau mengambil zakat, wabi tangkiyatil hubbi, dan dengan bersihnya apa itu namanya, bijian, ming tabenin, apa tabenin, Pak, wa qasrin. Maksudnya gini, umpama ini zakat padi, ya kan.
Nah, zakat padi itu kan campur antara padi yang gabuk, bahasa sini apa gabuk itu? Nah, yang tidak berisi lah ya, ampo. Nah, dicampur dengan yang istilahnya itu berisi. Nah, yang seperti itu pun termasuk nanti istilahnya itu maksiatnya daripada tangan. Dioplos. Atau makanan layu kalu yang tidak bisa dimakan ma'ahu beserta makanan tersebut goliban di dalam umumnya. Contoh umpama jual beras ya kan, dicampur dengan apa itu namanya? Ini tidak sekam. Kalau sekam kan nampak Pak kalau beras. Kalau tadi gabah tadi dengan sekamnya ya kan. Terus umpama biji-bijian atau yang sudah berupa beras dicampur dengan apa itu? Atom yang dicacah tuh loh. Yang putih-putih itu. Nah, maksudnya yang seperti itulah ya kan. Atau mungkin kedelai dicampur dengan batu-batu. Nah, yang seperti itu termasuk maksiatnya daripada tangan. Nah, itu. Terus umpama jual sesuatu ya kan. Lainnya baik-baik, elok-elok ya kan. Terus dicampur yang buruk-buruk, diaduk di situ, ngatokan itu baik semua. Nah, contoh-contoh seperti itu. Kalau dulu guru siapa ya? Nah, itu pete termasuk, Bang. Pete yang baik-baik, elok-elok ya kan, dicampuri dengan pete-pete yang kurang elok. Nah, itu yang biasa jualan pete ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ya. Duku, ya kan? Nah, itu dicampur, ya kan? Itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah, pokoknya dicontohkan sendirilah. Ya. Pokoknya ya seperti itu nanti termasuk maksiatnya daripada tangan. Nah, itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bi khuluwi malikin dan juga tidak adanya pemiliknya, bi khuluwi malikiman dengan tidak adanya pemilik seseorang, muhimmu dini yang mementingkan daripada hutangnya, daini mementingkan daripada hutangnya, naiwi tulisannya begitu Pak. Wadi naiwi ya, wadun yawi. Dan sepinya pemilik Mahmadini tentang masalah agama, wadun yawi dan juga masalah dunia. Atau ibaratnya mencampur hal-hal sesuatu yang baik itu di perkara dunia maupun perkara agama. Kasolatin seperti sholat, wa aklin dan makan, wa bikudrati goibin dan kemampunya orang yang tidak hadir, sabitin yang tetap, dainin atau atas membayar hutang, halin di dalam seketika. Jadi atau menyampur sesuatu yang tidak baik, yang itu nanti dia gunakan untuk kekuatan ketika masalah keduniaan maupun masalah agama. Dan terus ibaratnya orang itu sudah mampu untuk membayar hutang itu sebenarnya, ya kan? Dan ternyata tidak berikan. Maksudnya ditahan-tahan, tahu untuk apa lagi dulu yang kiranya tidak penting. Nah, itu maksudnya itu termasuk namanya maksiatnya tangan. Halin ya, dalam seketika. Biangkana gambarannya jika ada siapa orang tersebut ala malai hadirin atas rombongan orang-orang yang hadir. Yang seterusnya maksiatnya tangan, yang seterusnya wa ikhraju malin dan mengeluarkan harta ya jisiu yang mencukupi, ka ikhraji sogirin seperti mengeluarkannya anak-anak, wa muayyibin dan orang-orang yang cacat, wa maridin dan orang-orang yang sakit, an kawamili. Apa maksud kawamil Pak?
Nampak? Au i'ta'uha, atau memberikan harta tersebut atau memberikan zakat man kepada orang-orang la yastahiquha, yang tidak berhak atas zakat tersebut. Jadi termasuk maksiatnya tangan lagi, yaitu memberikan harta, baik itu sebenarnya harta zakat ataupun harta haknya siapapun itu, yang tidak haknya terus dikasihkan orang tersebut. Nah, ini hati-hati kalau kita kok menjadi seorang pemimpin atau istilahnya itu apa ya, pegawai desa, yang sekiranya orang itu tidak pantas dikasih, ya tidak usah dikasih. Tapi Pak kadesnya ngeyel umpama, seidak-idaknya kita sudah usul tuh ya, tidak tepat sasaran. Atau memberikan zakat. Zakat kan wajib, orangnya kan sudah tertentu, diberikan man kepada orang-orang la yastahiquha, yang tidak berhak atas zakat tersebut. Peh bolone ya kan, nah itu kan, nah terus itu dikasih itu, padahal sebenarnya dia tidak ada termasuk asnaf di situ, atau tidak termasuk mustahik. Pak Lupi lo kasih kawan kita tuh, nah padahal fakir mungkin ya ida, miskin ya ida, gorim ya ida, amil ya ida, sabilillah mungkin ya ndak, ya kan. Ibnu Sabil wong wis tuwek ya Pak Lupi, wis gak jalan-jalan lagi, ya kan itu. Kok malah peh kancanya katanya, apa kawannya, terus dikasih. Maksudnya itu orang yang tidak berhak kok kita kasihkan dengan alasan tertentu, maka itu termasuk kita namanya maksiatnya daripada tangan. Tapi Pak kita tidak kuasa di situ. Nah, yang penting kita sudah usul. Nah, kalau kata pemimpin kita atau kata orang yang ibaratnya tuh berpengaruh di situ, enggak bisa gini, ya sudah. Yang penting kita sudah ngomong, ya gitu. Wa adapun i'ta'uha man la yastahiquha, adapun memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak, itu ghairul anwa'is samaniyati, bukan termasuk golongan atau warna atau macamnya golongan 8, alat itu kodimu, yang sudah terdahulu apa dikruha, menerangkan daripada asnafus samania. Dia sudah main mata umpomo kan, sudah calling-callingan, ya lah nanti tak usulkan pokoknya, aku demi kamu lah ya, gitu. Apalagi dia pas pemimpinnya ya kan, pemimpin pengurus pembagian zakat, aman lah pokoknya. Nah itu padahal tidak berhak umpomo. Nah, yang demikian itu, contoh-contoh seperti itu termasuk namanya maksiatnya tangan. Au man'ul ajiri, atau menahan upah. Ajar tahu, yang mengupahkan siapa orang tersebut kepada orang yang mengupah. Umpama saya nyuruh kerja Bang Edi, ya kan? Lah ternyata utang dulu Bang Edi ya. Nah, usahakan kalau masalah kerja tuh jangan utang. Kalau kerja, karena ada keringat di situ. Itu kalau kerja ya. Kecuali memang istilahnya itu gini, wayah-wayan, umpama gajinya seminggu sekali, nah, ya kan? Atau istilahnya 2 minggu sekali, memang begitu ketentuannya. Atau sebulan sekali. Lah kalau sudah ada kesepakatan seperti itu, ya tidak termasuk man'ul ajiri ujratuhu, ya. Qala sudah berkata siapa Al-Husni, Imam Al-Husni, fi qom'in nufusi, di kitab Qom'in Nufus. Qala sudah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, hadis qudsi ini ya. Qala sudah berfirman siapa Allah Ta'ala, salah satu adapun 3 golongan, anak adapun saya itu khosomahum, akan mendebat mereka yaumal kiamati, besok di hari kiamat. Ada 3 orang yang besok pokoknya itu akan disangkal-sangkal terus oleh Allah apapun alasan dia. Nah, ya. Besok di hari kiamat. Siapa wae itu? Yang pertama itu rajulun, laki-laki. Akto, yang memberikan siapa laki-laki tadi, bi kepadaku, al-ahda, kepada janji.
sumagodaro, lalu dia mengingkarinya, janji kepada Allah, ya Allah, nanti pokoknya kalau saya sembuh, saya nak ngaji. Rupanya udah ngaji-ngaji. Ya Allah, kalau saya dapat duit, saya mau sodakoh. Nah, dapat duit nian ternyata enggak sodakoh. Ya Allah, besok pokoknya tahun ini, puasa tahun ini saya tobat pokoknya akan puasa. Nah ternyata ya enggak puasa, ya kan itu. Puasanya di depan orang wae, di depan anaknya wae. Kalau di kamar mandi atau di belakang anaknya enggak nampak, enggak puasa. Nah, itu termasuk rajulun aqtabi al-ahda sumagodaro. Kalau belum mampu sudah enggak usah janji-janji sama Allah. Allah tuh sangat ingat dengan janji-janji kita. Nadar istilahnya termasuk ya. Makanya nadar itu hukumnya menjadi wajib. Karena salah satunya berhubungan dengan hadis ini. Rajulun aqtabi al-ahda sumagodaro. Ada seorang laki-laki janji kepada Allah, ya Allah pokok tahun ini saya tobat, umpama. Saya tidak lagi ninggalin sholat. Lah ternyata sholatnya masih ditinggal. Nah itu ya. Maka yang seperti itu besok kurang ajar kau. Nah gitu. Allah pula yang begitu sama dia ya. Itu yang pertama, orang yang model seperti itu. Dan contoh-contoh yang lain. Yang kedua, warajulun, dan seorang laki-laki ba'a yang menjual harron, orang yang merdeka. Ada orang menjual kawannya. Fa'akala, maka lalu memakan samanuhu, kepada harganya orang tersebut. Nah, wah Pak, itu tidak mungkin kalau zaman sekarang. Bisa mungkin. Pakang, tahu pakang? Pakang tahu Pak? Nah itu termasuk itu. Jadi ada apa ya istilahnya, calo ya bahasa di terminal tuh ya. Nah itu ya. Jadi menjual harga untuk apa, tiket istilahnya. Nah, rupanya dia jual kepada kawannya yang tidak semestinya. Nah gitu ya. Sebenarnya tiketnya itu umpama 100.000, duitnya diminta dulu. Nah setelah itu baru dia membayarkan kepada agennya. Dia minta kepada orang tuh 200, sedangkan dari agen itu cuma 100.000. Nah itu termasuk nanti kalau di dalam Kominfus, kitab Kominfus itu diterangkan itu termasuk golongan menjual orang-orang yang merdeka. Itu seperti itu. Qolal mu'alif rahimahullah, itu yang nomor 2, menjual orang yang merdeka. Ngakali lah, ngakali. Tahu ngakali Pak? Nah itu meloloi. Nah itu ya, termasuk itu ya. Nah, semuanya kalau dalam hati kita itu ditanya sama diri kita masing-masing, kita itu sama kawan tadi niatnya meloloi apa tidak? Nah, kalau niatnya meloloi, ini walaupun di sini rajulun ba'a kharron fa'akala samanahu, ya, walaupun di sini keterangannya itu menjual kawannya yang merdeka, itu kalau meloloi kawannya, kalau dalam kitab Kominfus itu termasuk. Nah, itu ya. Warajulun, dan juga laki-laki istajaro, yang memperkerjakan atau mengupahkan siapa orang tersebut ajiran kepada orang yang bekerja, fastaufa, maka lalu memenuhi siapa orang yang bekerja tadi minhu, dari permintaan minhu, dari orang yang meminta kerja mengerjakan tadi amalau, kepada pekerjaannya, walam yu'tihi, dan tidak memberikan orang yang menyuruh tadi, siapa orang yang menyuruh tadi kepada orang yang bekerja, ajrohu, kepada upahnya orang yang bekerja tadi. Ada seseorang menyuruh orang kerja, dan nanti akadnya itu mau dikasih upah. Lah terus setelah dikerjakan nian sama orang itu tadi, ternyata upahnya tidak diberikan. Maka yang sedemikian itu termasuk daripada maksiatnya tangan. Nah, itu seperti itu ya. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Ya kalau kiranya belum mampu, terus terang ya. Terus terang untuk kita itu menggunakan dulu uang tersebut, sama dengan membayar hutang tadi. Nah, tadi kan kita sudah mampu, saat itu kita membayar hutang kita, ternyata kita gunakan untuk hal yang lain yang kiranya tidak penting. Nah, maka andai kan kalau begitu sebenarnya itu kita buat apa, akad baru, ngomong ke situ bahwa minta tempo lagi.
karena duitnya digunakan untuk dia lagi. Nah, gitu sebenarnya. Sama dengan ini. Andaikan kita belum mampu membayar upahnya, ya ibaratnya kalau akadnya tadi upah-upahan, ya maka ya istilahnya itu harus ngomong dulu. Rawahu. Meriwayatkan kepada hadis siapa? Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Intaha sudah selesai apa keterangan di dalam kitab Qom'in Nufus. Yang seterusnya termasuk maksiatnya tangan yaitu waman ulmutori, mencegah orang yang terpaksa atau teraniaya lah ya, kepada seseorang ya satu yang memberatkan apa mahu kepada orang yang terbebani berat tadi, memaksa seseorang untuk membawa beban yang berat, yang memberatkan orang tersebut. Dia tuh lenggang-lenggang tuh, ya kan? Sama-sama ibaratnya bawa entah apa gitu. Bawalah sekalian. Padahal sebenarnya kewajiban dia. Andai kan ada upahnya nanti ya untuk dia. Lah ternyata malah disuruh bawa orang lain, dia cuma ngambil upahnya saja. Nah, yang seperti itu juga termasuk maksiatnya tangan. Kok yo masuk yo Pak begitu? Padahal aku ya sudah pernah loh umpama kan. Yo hukum tuh ya seperti itu, sudah diteliti ya kan. Nah, karena itu nanti akan memberatkan kawannya. Ayo masiku, artinya merengkuh membebankan bihi dengan sesuatu tersebut, kuatihi kepada kekuatnya orang tersebut, wayah fiduha dan juga menjaga siapa orang tersebut kepada kekuatannya metoami dari makanan. Wa ini tajahu dan jika kok memerlukan kepada makanan siapa al-maliku orang yang memiliki fil mustaqbali di dalam waktu yang akan datang. Salah satunya lagi termasuk maksiatnya tangan ya kan. Seseorang kawan kita itu memerlukan umpama beras ya. Beras, sedangkan dia tuh punyanya ya cuman itu. Punyanya cuman itu untuk kebutuhannya nanti mungkin besok pagi untuk masak dengan anak-anaknya. Lah sedangkan kita tadi itu sudah punya di rumah. Nah, itu masih tego pula kita nak memintanya untuk kita sendiri. Nah, yang seperti itu mentolo lah istilah. Bahasa sini apa mentolo itu? Tega. Nah, tega lah sama kawannya oleh Gun ya. Nah, yang seperti itu ya kan. Padahal dia sudah tahu itu kalau ini dia nanti diambil kawannya tuh coto, anak-anaknya tidak makan. Atau mungkin umpama duit itu diambilnya dimintanya ini bukan nyuri loh, minta loh ya. Nah itu ya. Wa yajuzu dan diperbolehkan lil mutori kepada orang yang terpaksa tadi apa ahduhu mengambil umpama makanan atau apa tadi kohron dengan memaksa. Wa alaihi dan wajib kepada orang yang mengambil apa qimatuhu harganya makanan atau barang-barang yang diambil oleh dia tadi. Jadi andekan ini ya kan. Tapi kayaknya kalau zaman sekarang tuh ya agak sulit mencontohkan ini. Topan ini andekan. Ini andekan ya kan. Pak Agus punya beras tuh cuma 2 canting tuh lah. Nah ya kan. Nah untuk masak besok pagi, entah macam mana ya kan. Pak Ismadi itu datang ke situ. Nah, kalau Pak Mukhlis kayaknya tidak nyampe lah ke situ kan. Pak Ismadi lah yang sering ke situ. Atau Pak Tamrin ada, Pak Tamrin nggak ada ya. Nah, Pak Ismadi lah datang ke situ, ya kan? Nah, datang ke situ. Apa bagus? Ada itulah. Aku bawa ya. Nah, padahal di rumah itu Pak Ismadi ada tuh masih beras. Sedangkan Pak Agus cuman itulah. Nah, ya kalau yang seperti itu, boleh Pak Agus tuh ngomong, jangan. Besok pagi anakku makan apa? Nah, itu boleh. Mengambilnya dengan paksa karena besok pagi memang adanya cuman itu yang nak dimakan anaknya itu. Yang seterusnya wa adamul ingqadi dan juga tidak adanya menolong. Wa adamu ingqadil ghoriki tidak adanya menolong orang yang tenggelam. Ayatarku ikhrajihi meninggalkan mengeluarkan orang tadi minal ma'i dari air